keluarga besar Red Bull. Perjalanan Veda di kancah dunia tak berawal dari sirkuit megah dan lintasan internasional. Di Pasar Sapi inilah Veda Ega Pratama pertama kali latihan motor balap. Dari kecil saya ya latihan di sini di Pasar Sapi, Pasar Hewan Sionoharjo. Dari kecil sampai sekarang latihannya cuma yang sebelah sana sih. Di sini kayak belum aspalnya belum kayak gini, terus kotor banget tuh. Mau bagaimana juga ya kita harus maksimalin tempat yang ada. Dari lintasan seadanya, Veda menempuh jalan panjang menuju balapan profesional. Tahun depan, remaja 17 tahun asal Gunung Kidul ini akan debut di kejuaraan dunia Moto3. Batu loncatan yang akan membawa Veda ke kompetisi impiannya, MotoGP. Kan Moto3 kan minimal 18 tahun ya, terus. Tapi saya bisa 17 karena 3 besar di tahun ini, dan ya nggak nyangka bisa 3 besar karena kan emang kiri cepet juga. Ya ngejar apa ya, ngejar itu tadi, impian saya kan pengen ke MotoGP kalau bisa secepatnya. Ya pastinya kegiatan saya nggak bisa seperti anak-anak yang umum yang lainnya, karena balapan juga saya kadang tahun ini dan tahun kemarin juga saya tinggal di Spanyol, jadi ya karena ada keperluan tinggal di sana untuk latihan bareng dengan tim dan teman-teman lainnya. Dan ya karena saya tinggal di sana jadi nggak bisa masuk sekolah, tapi tetap ada tugas-tugas yang bisa saya kerjain lewat online. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pacik-macik di negeri mola-mola sana. Pembahasan kali ini adalah masih tentang Moto3 di Brazil kemarin. Ini banyak sekali permintaan karena channel kita ini channel kontra narasi. Ini permintaan pembahasan tentang betapa sombongnya para supporter pembalap Malaides. Biasalah, ada 2 pembalap di sana, Vega Pratama dengan Hakim Dennis. Ya, ini satu pembalap Indonesia, satu pembalap Malaysia. Entah bagaimana, ini 2 negara yang selalu rival ini mempunyai 2 pembalap yang sama di Moto3 ini. Ini luar biasa sekali. Itu tentu saja mengundang banyak komentar, baik yang positif maupun negatif, terutama yang negatif ya. Dan kita akan membahas isu ini. Kita udah kenal sekali tabiat negara tetangga Indonesia, Malaides ini. Biasanya mereka selalu sombong dulu, kemudian kalah, kemudian masuk goa. Itu pattern mereka. Repeat it again. Sombong, kalah, masuk goa. Sombong, kalah, masuk goa. Itu patternnya. Nah, yang paling parah itu supporter sepak bola biasanya. Ini rata-rata mereka memang otak-otak belacan, bodoh, sombong. Dan kalau Moto3 ini sebenarnya banyak mereka yang bagus supporternya. Beda level sedikit, tapi tetap bagaimanapun sifat utama Malaides ini seperti sudah udah natural sekali, udah bawaan lahir mereka ada kesombongan, terutama yang tipe M ini suka sombong, apalagi mereka di atas angin sedikit, jadi penyakit sombongnya akan keluar. Ya, waktu race di Moto3 di Brazil ini, kebetulan Hakim Dennis di atas mereka, di atas startnya, di atas Veda, jadi kesombongan mereka mulai kembali keluar. Dan saya akan membahas ini nanti. Saya akan mereaksi video abang kita Wan Win Nur. Ini menurut saya dia yang pantas, kalau masalah kontra narasi dia pantas untuk kita reaction, Bang Wan Win Nur. Jadi without further ado, check this out. Lihat video beliau, oke? Ya, umur Veda Ega Pratama ini masih 17 tahun. Itu yang berulang kali ditekankan oleh reporter ini. Dia menjadi rookie, dan ini di pertandingan keduanya atau di balapan keduanya di kelas Grand Prix ini dia langsung mendapatkan podium gitu ya. Itu yang dibangga-banggakan. Nah, itu tentang Veda Ega Pratama. Sekarang kita bahas
pembalap Malaides ya, Green Jepun KW3 ya, Green Jepun KW3 Hakim Danis. Oh ya, tadi di video sebelumnya ada yang mempermasalahkan, Bang lu rasis lu Bang, katanya main fisik ke ini, saya report katanya gitu ya, main fisik ke pebalap Malaides ini. Dan yang untuk ngomong seperti itu ya, pahami dulu konteksnya, karena sejak beberapa waktu yang lalu netizen Malaides itu lagi sangat apa di sana ya, sangat tinggi trafiknya itu dalam menghina muka Jawa. Jadi Indonesia dikatakan muka Jawa untuk menggambar yang jelek-jelek, dan di sini umpamanya dikatakan mana Jawa itu yang tampan katanya, yang mana yang bagus gitu. Nah makanya ini kebetulan di MotoGP di Moto3 kali ini ada dua pembalap, satu Jawa, satu Melayu. Malaides tipe M ini ya, jadi nggak salah kan kalau kita bandingkan seperti itu, karena mereka yang memulai ya. Dan di sini masih ada aja dari penonton channel ini yang baru tersesat entah lama bertapa di gua mana gitu, mempermasalahkan ke sini lo menghina negara orang Bang, lo ini ya. Memang iya, karena channel ini adalah channel kontra narasi ya, dan kita itu hanya membalas apa yang mereka mulai ya, apa yang mereka mulai. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke pebalap Malaides Green Jepun KW3 ini tadi ya, cita-citanya kita sudah tahu sebelumnya itu untuk berada di depan Veda Ega Pratama ya, bukan podium, bukan jadi juara, tetapi berada di depan Veda Ega Pratama. Dan seperti biasa, Malaides ini jumawa duluan ya, seperti di sepak bola juga mereka siklusnya itu sama ya, jadi jumawa, tanding, kalah, masuk gua. Jumawa lagi, tanding, kalah, masuk gua. Siklusnya sama juga di MotoGP kali ini. Nah, lihat ini komentar dari seorang Malaides yang konsisten menghina di kolom komentar saya ya, video saya ini namanya kan sabotage ya, sama seperti El Sabotage junjungannya ya. Kita lihat bagaimana komentar-komentar dia di yang lain ini seperti ini. Nah, di situ apa yang dia komentari ya, dia katakan di sana itu Hakim Danis kami itu mengasapi ya, jadi mengasapi Veda Ega Pratama sambil ketawa ya. Jadi mereka itu jumawa dulu sebelum bertanding. Itu memang Malaysiawi sekali ya, sangat karakter dari Malaides dibanding mula-mula darat ini menghina duluan sebelum jadi apa-apa ya. Sama seperti ketika mereka di sepak bola juga. Alright, terima kasih. Udah kita lihat kan, kita udah sebagian subscriber saya sudah tahu Bang Wan Bin Nur. Kalau yang belum tahu silakan berkunjung. Beliau adalah kontra narasi juga channelnya. Menurut saya dialah yang pertama dulu, dan dia punya alasan kenapa mulai banyak akhir-akhir ini channel kontra narasi terutama ke Malaides itu, karena rata-rata ya kebodohan, kepongahan mereka, propaganda di sosial media Malaides ini yang begitu masif, yang selama ini tidak pernah dikonter jadi seenaknya, dan semakin berbahaya. Karena apa? Karena juga mereka menggunakan minion, yaitu tenaga kerja TKI Indonesia yang rata-rata mereka juga bodoh juga, sorry. I just try to being honest, brutally honest. Jadi para minion ini seperti Ikiwe, Bas, Zainal Story, Jantung Pisang, semuanya Jantung Pisang ini. Dia dengan entengnya ngomong Menteri Indonesia itu bodoh semua, sementara dia sendiri kerja di laundry, tukang cuci, kemudian Boru Naga, bla bla. Rata-rata dari mereka ngomong, dari channel mereka itu kita udah bisa measure ya, sudah bisa mengukur batas mana intelijensinya. Jadi mereka juga orang-orang bodoh, tapi dimanfaatkan oleh Malaides ini untuk menyerang balik Indonesia, menjelek-jelekkan Indonesia. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan tanpa kontra narasi. Kebanyakan masyarakat kita ini apa ya, ini sistem psikologi ya, kalau udah banyak sekali channel di sosial media dan banyak ribuan komen juga mendukung, menyatakan orang Indonesia itu bodoh, bla bla bla, itu akhirnya bisa masuk ke unconscious mind, ke alam bawah sadar orang Indonesia, terutama yang masih lugu-lugu, bahwa memang mereka begitu. Nah, ini memang tujuan asli mereka, membuat Indonesia itu inferior. Dan Malaides ini punya penyakit superiority complex, merasa superior, merasa mereka lebih jauh segala-galanya dari Indonesia, padahal dunia itu berubah, semuanya telah berubah, dan Indonesia itu pelan tapi pasti sudah meninggalkan Malaysia dari segi apa aja. Perhatikan aja untuk mengukur
cepatnya lihat militer aja. Militer Indonesia di kawasan ASEAN itu nomor 1. Malaysia sudah nomor 6 tuh, jauh tertinggal. Udah bukan tandingan lagi. Ekonomi Indonesia udah di G20, udah di break. Anggota utamanya Malaysia di mana? Kita lihat aja di ekonomi. GDP Indonesia hampir 2 triliun US dollar. Malaysia hampir nggak sampai 500 miliar US dollar juga. Itu aja. Ini memang sudah dari dulu terjadi konsentrasi begini, dan apa yang dia omongin Bang Winnu tadi cepat, benar, tepat. Karena menurut saya apa? Kalau ada yang merasa nggak suka dengan kontra narasi, beliau tadi sudah menjelaskan. Tabiat orang Malaysia ini memang sombong. Lihat tadi ini contoh komentar ini ya, ngomong. Beda sudah diasapin, sudah dipantatin oleh Hakim Dennis. Belum yang lain, banyak lagi media-media yang pro Malaysia ini mulai merendah-rendahkan Feda hanya karena Hakim Dennis berhasil start di depan Feda 1 strip aja ya. Mereka sudah begitu sombongnya. Belum, bayangin andaikan yang sekarang ini posisinya terbalik loh. Feda di nomor 10 sekarang, Hakim Dennis dapat podium. Bayangin betapa sombongnya mereka. Media sosial akan meledak. Semua mereka mulai akan menjawab, pembalap Indon, muka Jawa, IQ maki, mereka akan menghina dan sombong mereka akan kambuh. Mereka ini, kesombongan mereka ini ngalahin iblis ya. Bayangin aja. Silakan komentar teman-teman. Saya challenge sekali ini berkomentar, andaikan yang dapat podium sekarang Hakim Dennis dan Vega di nomor 10, apa kira-kira komentar orang-orang supporter sombong Malaysia ini? Silakan komen di bawah nanti ya. Itu challenge saya. Oke? Dan ini saja menurut saya kesombongan. Perhatikan kesombongan-sombongan komen-komen mereka. Dan Hakim Dennis ini mungkin personality, saya lihat cara ngomong dia soft spoken. Kelihatan, saya merasa dia agak anak baik. Cuman karena environment mereka, karena dukungan supporter mereka yang begitu masif, mungkin dia tertekan. Ya. Jadi tujuan dia itu tujuannya hanya ingin ngalahin Feda aja. Karena itu memang target daripada supporternya, dan itu merusak mindset dia juga saya lihat. Tapi melihat cara dia ngomong, dia baik kayaknya anaknya. Tapi supporter dan lingkungannya orang Malaysia ini memang rata-rata sombong. Itu mau apa, secara nggak langsung psikologis memberi tekanan kayak Hakim Dennis ini. Ya. Di balapan tadi jelas, balapan statistik juga membuktikan. Silakan teman-teman yang hobi MotoGP, balapan ini cari sendiri statistiknya. Veda memang unggul segala-galanya. Ya, dari nyali, pengalaman. Karena di balapan ini juga menurut saya di samping insting, skill, ya juga IQ-nya ada. Ini bukti IQ juga. Kita kan punya sense of reality. Mengambil keputusan orang-orang yang ber-IQ bagus ya, mereka punya kelebihan dalam mengambil keputusan dalam waktu sekian second aja. Dan Veda punya itu, ya. Dan kalau ada orang yang membanding-bandingkan Hakim Dennis tadi dengan muka Hakim Dennis yang dibandingkan dengan Eda Pratama, itu benar aja. Lihat ini. Contoh orang Malaysia ini menghina orang Indonesia. Bagi orang Malaysia ini mungkin dia ketemu orang Jawa yang di Malaysia ini yang mungkin nggak good looking. Jadi mindset mereka orang Jawa itu jelek, itu aja. Nah, kalau ada seperti Bang Wan Winur tadi membandingkan, lihat ini wajah Jawa dengan wajah Green Jepun, katanya wajah Malaysia, itu sah-sah aja. What goes around, come around. Simple is that. Jadi kalau Anda menghina orang, ya siap-siap aja Anda dihina. Ya, Anda menghina muka Jawa, ditunjukin sama Bang Wan, ini muka Jawa. Veda, ternyata cakep anaknya. Ini muka Melayu yang kalian banggakan. What's wrong with that? Saya nggak nyalain Bang Wan Winur. Karena udah dimulai dulu oleh Malaysia ini. Bang Wan Winur cuma membuktikan fakta. Kau mau lihat muka Jawa, kau merasa muka
kalian tampan. Ini dia bukti pembalap kita sekarang yang lagi tenar-tenar. It's fair enough menurut saya ya. Jadi oke, saya mendukung 100% apa yang Bang Wan Windur omongin tadi. Jadi untuk kedepannya semoga Sport Malaides ini tetap ajalah sombong, tetap ajalah bodoh, biar kami ketawa. Dan satu hal, kalau kalian ngomong Konoha bla 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 itu tidak offense kami ya, tidak menyakiti kami. Karena orang Indonesia itu rata-rata tahu siapa mereka. Mereka punya IQ yang tinggi, bukan 78, mereka tahu. Nggak butuh validasi, kenyataan aja menjawab. Masalah ekonomi, Indonesia GDP-nya terbesar, udah di G20, udah di BRIC, itu cukup memvalidasi keadaan ekonomi Indonesia. Nggak perlu banyak bla 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 keluar-keluar. Ada yang ngomong Indonesia negara termiskin, dari IMF ngasih data lah. Masa negara termiskin di G20? Pakai otakmu tuh. Zimbabwe bisa masuk G20 apa? Itu aja udah terbantahkan. Kalau masalah IQ itu ini, orang Indonesia banyak sekali berprestasi. Anak-anak Indonesia di sains, di fisika, di bla bla bla. Itu sudah terbantahkan. Search, cari sendiri buktinya. Mau militer, Indonesia nomor 1 militernya di kawasan Malaides nomor 6. Jadi Indonesia itu udah nggak butuh lagi validasi. Yang butuh validasi ini Malaides, silahkan aja kalau mereka nggak menghina. Ini pakai acara menghina. Ini seperti apa? Menghina Indonesia itu, merendahkan Indonesia itu memenuhi ego mereka, rasa superioritas mereka. Masalahnya kenyataan sudah berbeda. Nah inilah yang terjadi di balap nih, sudah sombong keluar-keluar, bakalan dapat Vedium Eda, kena asap dipantatin Hakim Dennis, kenyataan beda. Ini yang terbaru aja kita bahas. Veda ini menurut saya itu representasi orang Indonesia. Good looking, cakep. Contohnya dia dapat sponsor dari, perhatikan tadi yang dapat sponsor dari Red Bull tadi itu. Semua mereka good looking. Perhatikan, saya bukan di samping prestasi, mereka punya wajah yang bisa dijual sebagai model. Itu sah-sah saja di dunia bisnis. Karena apa, Red Bull juga ngasih sponsor juga untuk menjual barang dia ya. Kalau model dia ya harus berprestasi dan punya good looking, punya wajah cakep, wajar aja, simple is that. Bukan saya ngomongin si Hakim Dennis jelek, nggak ya, lu aja sendiri yang nilai. Makanya Malaides jangan sombong, karena kata-katamu itu seperti mulutmu harimaumu yang akan menerkammu kembali. Ya, kalau kami orang Sumatera paham itu, mulutmu adalah harimaumu, Malaides ya. Itu. Jadi teman-teman silakan komen, bayangkan, andaikan Hakim Dennis yang dapat podium, Veda di nomor 10 sekarang. Apa kira-kira komentar si Bani Mola-Mola ini yang suka menghina ini? Thank you for watching. Terima kasih yang subscribe. Terima kasih buat yang baru datang di sini ya. Ini Garuda Japan, channel kontra narasi. Kadang-kadang kita memberi informasi tentang kemajuan Indonesia, memberikan sugesti bahwa Indonesia itu pantas untuk kalian banggakan. Terima kasih pada yang sudah mensupport saya, yang sudah subscriber. Pakcik-makcik Malaides tak payahlah, nanti subscriber disebut pula sampai bila-bila masa. Okay? See you next video. Bye-bye. And it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you.